Oke. Wah, ada yang dari Papua. Jam 10 malam dong di sana. IHSG-nya masih sama. Kita beberapa hari yang lalu menggambar seperti ini. Pattern seperti ini dan belum bisa breakout dari sini. Hari ini tadi sepertinya ada sedikit penguatan, dibuka di atas ya, ada sempat naik dikit, terus kemudian malah ditutup di bawah gitu. Nah, jadi hari ini tuh ada beberapa yang menarik. Masih nanyain GoTo kah kalian? Yang bikin IHSG terkoreksi 0,44%, cuma 0,44% dari closingan kemarin, tapi sebenarnya kalau dari hari ini lumayan. Kenapa? Karena dia ada naik dulu di awal pagi harinya. IHSG turun 0,44%, didorong dari saham ASII, TLKM, dan GoTo. Tiga saham ini saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana ASII itu dia ada investasi di GoTo, demikian pula dengan TLKM. Jadi sebenarnya turunnya GoTo ini berpengaruh di ASII dan TLKM juga. Kalau ASII perusahaan swasta, kerugian investasi sepertinya cuman jadi tantangan floating loss aja, tapi nggak akan ada sesuatu yang signifikan, satu dampak yang signifikan banget. Yang penting dia secara operasional dia juga masih cuan ya. Tapi lain halnya dengan TLKM. TLKM ini BUMN, dimana BUMN kalau investasi itu nggak boleh rugi. Kalau sampai ada jual rugi, dia jadi nanti bermasalah ya, jadi bisa dipermasalahkan. Kalau gitu nggak usah dijual dong, nyangkut aja terus. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya dalam arti nggak apa-apa, tidak menjadi masalah, tidak dipermasalahkan, tidak akan diungkit-ungkit, tidak akan dipertanyakan. Tapi jika sampai ada jualan bisa dipertanyakan. Halo Pak Gunawan, halo Dayu Utami, Kevin Pulung, Irin Kusuma Jaya, hai semuanya. Oke, jadi kita lihat untuk TLKM sendiri dalam jangka pendek, dia resiko terburuknya masih ke 3680 dan masih oke-oke aja sih. Itu juga masih area best price kita waktu kita rekomend beli beberapa hari yang lalu. Terus kita mau lihat untuk saham GoTo. GoTo ini turunnya lumayan banget ya. Hari ini tadi sempat mencapai level terendah Rp54, dan saya menerima beberapa WA dari teman-teman yang pegang GoTo. Gimana nih gitu, sebenarnya udah dijawab beberapa hari yang lalu. Masih beresiko. Dan kalau ditanya, wah ini kan volumenya ada volume tinggi banget nih hijau, ini buy atau sell? Hari ini sih kalau kita perhatikan di sini, di chart intraday-nya itu lebih banyak buy-nya daripada sell-nya. Ya, jadi di chart intraday ini secara transaksi tanggal 16 Oktober dari jam 9 pagi. Kita lihat di sini 13, 14, 15, 16. Ya, ini various ya. Ada yang merah tinggi, ada yang hijau. Nah, ini merah tinggi nih pas di bawah banget, terus kemudian disusul dengan hijau. Nampaknya ada yang ketakutan cut loss, tapi ada juga yang spekulatif beli. Kesimpulannya bagaimana? Jangan terlalu melihat rentang waktu yang kecil banget, karena rentang waktu yang kecil banget ini sifatnya kalau ngasih signal tuh sangat temporer sekali. Nah, kamu tradingnya juga mesti cepat kalau pakai time frame 1 menitan tadi. Mungkin tadi ada scalper diuntungkan dari saham ini ya. Kita coba kasih satu info line dari 54, seandainya dapat di bottom terus bisa jualan di closingnya sekitar 66. Ini dia cuan berapa? 20%. Wah, lumayan loh. Hati-hati dengan risikonya. Saham-saham yang berada di bawah seperti ini, dia meskipun naik 10-20%, tapi resiko untuk dibanting turun juga banyak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita, saya punya satu saham LT, saya ngehold dari angka 50 atau pokoknya antara 50 sampai 55, udah murah banget kayak gini.
Habis itu dia naik cuman sebentar, saya nggak sempat jual, kemudian tidur lagi bertahun-tahun. Nah, jadi resikonya di sini sebenarnya adalah dia bisa jatuh, bisa tidur sampai bertahun-tahun. Apakah bisa seperti LT? Ya kita nggak tahu. Tapi intinya saham kalau udah dekat level 50, saya justru malah hindari. Mungkin ada yang beranggapan, wah ini murah dibeli aja. Kalau aku justru malah ngehindarin, karena sesuatu yang sampai ke level 50 itu trennya buruk banget, dan secara psikologis lebih banyak yang mau jualan daripada yang mau beli. Meskipun tetap hari ini ada yang buy on weakness. Nah, seperti contohnya BlackRock. BlackRock ini terpantau ngeborong 1,07 miliar lembar saham GoTo pada Jumat, dan kemungkinan hari ini juga masih dibeli. Dan kepemilikan BlackRock itu tercatat sebanyak 22,36 miliar lembar saham atau setara 1,94% gitu. Nah, jadi kenapa mereka suka saham GoTo? Salah satunya terkait fokus manajemen Tokopedia untuk mempercepat jalur menuju profitabilitas dan target positif adjusted EBITDA pada kuartal 4 2023 dan potensi penurunan tingkat suku bunga pada kuartal 1 2024. Nah, meskipun demikian, ada pesaing seperti Lazada dan Shopee yang masih jadi rival berat GoTo. Jadi ngelihat fundamental perusahaan ini masih cukup challenging, meskipun mereka mengusahakan EBITDA disesuaikannya positif di akhir tahun 2023 ini. Dan secara teknikal masih belum ada perbaikan tren, jadi wait and see dulu. Ada yang tadi scalping di GoTo kah? Ada yang dapat cuan di GoTo? Ada nggak? Ini pada nanyain Elsa, Esa, dan Toba. Sebentar ya, aku bahas dulu sentimennya kalau buat komoditas apa. Ya, jadi sektor komoditas ini menguat akibat adanya kondisi geopolitik, kekhawatiran Israel akan memulai serangan darat ke Gaza. Perang terus gak habis-habis itu dari dulu. Ya, jadi harga emas naik ke level 1.900 setelah krisis terbaru di Timur Tengah. Terus kemudian harga minyak itu diperkirakan oleh Bloomberg Economic bisa melonjak hingga $150 dan pertumbuhan global tuh turun menjadi 1,7%. Satu kondisi yang akan mengurangi produksi di dunia sebesar 1 triliun, sebesar $1 triliun. Jadi mengurangi produksi lumayan banyak ya. Jadi itu Bloomberg bilang akan mengurangi produksi lumayan banyak. Jadi teman-teman, ketidakpastian global ini akan menjadi sentimen positif buat sektor komoditas baik metal, oil and gas. Metal itu seperti Antam, MDKA, BRMS, DKFT. Terus kalau oil and gas itu ada Akra, Medco, Elsa, dan juga energi. Kita lihat sahamnya ya. Yuk kita lihat beberapa saham yang masih ada kaitannya dengan sektor komoditas dan pengaruhnya dari perang Israel dan Gaza. Pada nanyain Elsa, hari ini Elsanya naik 1,45%, sempat naik lumayan tinggi juga, tapi wait and see dulu aja. Brand sebentar. Terus Esanya wait and see juga. Kemudian selain Esa, jadi trennya masih belum menunjukkan satu tren yang kuat banget. Terus aku mau bahas Medco. Medco-nya juga masih sideways, dan energi. Trennya masih sideways. Terus Antam, ini juga potensi sideways. MDKA, tapi sideways-nya lebih bagus daripada oil and gas untuk Antam tadi. MDKA jika dia gagal breakout dari 2660 akan jadi pattern inverse pennant atau inverse flag.
which is itu tanda kelanjutan arah turun. BRMS ya, ini yang ada kaitannya dengan kenaikan harga emas. Hari ini tadi sempat naik tapi kemudian dibanting lagi turun, kena di resisten 202 bekas level sideways-nya. Terus kemudian di KFT ya, ini dia trennya juga cenderung sideways, membentuk satu pattern bullish rectangle, tapi kita kasih batas bawah di level 108. Di bawah itu pembatasan resiko. GoTo udah aku bahas, Ronaldo di awal banget tadi aku udah bahas GoTo. Aku mau kasih satu garis besar terhadap kondisi market saat ini. Tapi sebelumnya aku mau share tentang pentingnya memahami time frame yang kita gunakan di dalam trading. Nah, jadi kalau kalian, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, kalau ngikutin aku, kalian akan tahu, yang udah lama ngikutin aku akan tahu bahwa time frame trading aku itu lumayan panjang. Jadi enggak tradingnya yang dalam beberapa jam aja. Swing tradingnya kita tuh time frame-nya kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan tuh bisa 5 hari, bisa 2 minggu. Pernah nggak nge-hold 1 bulan? Jarang sih, tapi pernah terjadi. Dia kurang dari 1 bulan. Sedangkan kalau untuk jangka menengah itu kita tradingnya bisa beberapa bulan. Jadi rata-rata kemarin dari April sampai Agustus, April sampai September gitu. Pernah nggak lebih dari itu? Pernah. Bahkan trading nge-hold sampai 1 tahun pun selama tren naiknya belum patah tuh pernah kita. Di 2017 terutama ada beberapa saham yang kayak gitu. Kalau 2022, 2023 itu jangka menengah cuma beberapa bulan aja. Nah, kalau untuk yang scalping kita ada nggak? Jarang sih, kadang-kadang doang. Kenapa? Karena scalping itu susah diikuti oleh orang. Kalau kita trading sendiri bisa, tapi kalau kita kasih rekomendasi yang swing aja masih pada banyak yang ngomong, pas lihat HP udah naik gitu. Ya mau gimana, orang kita ngomong misalkan saham ini bagus di broadcast, terus pada beli ya pasti naik toh. Nah, kalau swing sama jangka menengah itu kamu masih bisa ngantri di level tertingginya rekomendasi kita gitu. Tapi kalau yang scalping itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus saat itu juga dapat, ya udah, nggak dapat ya nggak apa-apa, jangan beli di atas level tertinggi kita gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ngelihat aku trading ini, Mtrade kasih recommendation dan juga aku ngebahas, itu time frame aku lumayan besar gitu. Jadi bukan untuk yang intraday. Semoga bisa dipahami. Maka dari itu aku bilang trennya ini masih kurang bagus, atau yang ini bagus, itu rentang waktunya kalian bisa tahu gitu. Nah, terus buat kondisi global sendiri saat ini, kondisi market sendiri saat ini bulan Oktober ini masih cenderung turun. Saat ini masih cenderung bisa turun. Karena yang kita perhatikan, sekali lagi aku ulang ya, beberapa hari udah aku bahas tentang bond yield di Amerika, imbal hasil obligasi 10 tahunan itu trennya masih naik. Beberapa hari sempat sideways, tapi ini masih tren naik. Jadi ini masih menjadi satu katalis atau sentimen yang menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh investor. Dan juga nilai tukar rupiah kita hari ini juga melemah lagi, berpotensi untuk melemah sampai 769-760-an. Kenapa? Karena ini trennya juga masih naik di sini, dan ini ada resisten di 15.700-an, bekas level tertingginya di 29 November 2022 untuk nilai tukar US dollar terhadap rupiah gitu. Jadi di 2022 kemarin sempat mengalami hal yang sama juga di bulan-bulan sekitar Oktober November, dan itu menyebabkan IHSG turun. Nah, jadi wait and see dulu aja kalau mau trading, porsinya jangan gede-gede, dan bukan tiap hari ngecekin saham yang potensial untuk dibeli apa. Jujur kata kalau ditanya 1-2 hari ini saham potensialnya tuh kita benar-benar real time banget. Jadi untuk yang di trading kan apa tuh kita real time banget, karena marketnya lumayan sideways. Tidak hanya GoTo, tadi saham yang terkait, entah kenapa chartnya tuh mirip banget, Arto. Ini hari ini juga naik ya.
Dan ini naiknya aku bilang juga masih temporer sih, sampai level 2000-an itu sifatnya naiknya terbatas aja gitu. Jadi wait and see dulu. Mungkin tadi ada scalper yang dapat di bawah dan ini naik sekitaran 12% ya, congrats sih, congrats. Tapi kalau di entret time frame-nya nggak kayak gitu. Karena kayak gini tuh cenderung susah diikutin. Jadi kalau misalkan member atau follower ngikut kita, mereka liatnya udah telat, terus kita jualan juga telat, malah jadinya malah bisa rugi gitu. Oke, terus banyak yang nanya juga out of topic dari sektor teknologi, ada saham brand. Brand ini dia sempat auto reject atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6 kali auto reject atas, terus kemudian dia tadi turun. Jadi dibuka naik lagi terus turun. Ini ada satu tanda distribusi awal. Saran saya jangan buru-buru beli, biarin dia membentuk pattern konsolidasi atau sideways dulu, jual dulu aja sebagian brandnya, profit taking dulu aja. Kalau kondisinya naik seperti ini, chartnya meskipun hari ini turun, seharusnya lebih banyak yang untung daripada yang rugi. Kalau kamu beli di atas di sini, ya itu namanya beli di pucuk ya. Jadi kalau ngikutin IG live aku sama Mtrade punya morning briefing itu nggak ada di atas di sini. Oke, terus ASII masih banyak yang hold katanya. Tolong insight-nya. Tadi aku udah bahas loh ASII. ASII itu buat long term investing masih nggak apa-apa. Yang penting dia secara operasional perusahaan masih oke. Kerugian investasi di GoTo nggak jadi isu yang sampai signifikan banget. TLKM udah aku bahas juga di awal tadi. Properti masih jadi watchlist kita. Properti harusnya properti ini udah mulai bagus, cuman kena sentimen suku bunga juga di bulan Oktober yang masih dinanti-nanti di akhir tahun ini. Terus imbal hasil obligasi 10 tahunan Amerika dan juga nilai tukar mata uang rupiah kita terhadap US dollar ya. Ini masih akan sideways. PTBA sideways-nya lama, iya. Pucuk harum itu nikmat, kata Ronaldo. Kalau nyangkut di pucuk itu tidak nikmat, Ronaldo. Liong PC ASI turun, apakah ada pengaruh dari GoTo? Aku udah bahas di awal banget, udah bahas. Memang ada pengaruhnya. Oil support US oil, coba bahas. Masih bisa naik harga oilnya. US oil kayak gini, dia patternnya dia akan turun, terus kemudian dia bisa naik lagi. Oke. Mumu Yusuf mau nanya mari bisa tembus nggak dari MA 200-nya? Nyangkut kah? Trennya cukup membaik, tapi ini fluktuasinya serem banget kayak gini. Jadi kalau naik harus cepat-cepat jual aja saham ini. Baju Febri harum gimana konsolidasinya? Apakah sama kayak ESA? Beda, ini lebih mirip-mirip kayak MDKA. Lebih mirip kayak saham metals. Harum ini udah separuh-separuh nih sentimennya. Oke. PNLF. Sebentar, salah. Jangan dulu PNLF-nya. Downtrend banget. PNLF downtrend banget. Sidonya masih oke buat investingnya. Buat trading wait and see dulu. Terus hehehe, lucu mau beli. Entret lagi nggak ngasih banyak rekomendasi kan? Iya kan, aku udah kasih tahu bahwa marketnya masih sideways dan potensi sidewaysnya tuh lebih ke arah ke bawah, turun ke bawah gitu. Jadi kita wait and see dulu. Memang lagi nggak banyak peluang. Kalau ngikutin morning briefing juga saham-saham yang kita watch itu cenderung buat saham yang jangka menengah ada, swing juga ada, tapi nggak banyak, dikit watchlist kita gitu.
lebih ke waktunya sekarang tuh bermain bertahan aja gitu. Meta, POWR, Excel, bentar. Wait and see, metanya, POWR, some days, beberapa hari yang lalu ada yang FOMO di morning briefing M-Trade, nggak dapat meta dan seterusnya. Tapi ya anyway, ini balik lagi ke masa sideways-nya di atas 212 masih oke. Archie dia ada sentimen dia akan diakuisisi oleh UNTR. Dia akan diakuisisi oleh UNTR. Archie ini ada rumor. Nah, UNTR sendiri ini dari tahun sebelumnya udah menginformasikan akan ekspansi ke komoditas metals, tapi belum jelas apakah gold atau nickel. Nah, kalau memang diakuisisi berarti Archie ini berpotensi menguat dan sahamnya jadi lebih liquid. Strategi dari M-Trade nunggu dia likuiditasnya stabil dulu. Jadi kalau kalian perhatikan kita punya profil risiko untuk pembatasan risikonya itu sangat strict banget, nggak langsung hajar-hajar beli. Ini saham udah naik segini 2, 3 ya, yang ini naik 17%, volume transaksi cukup gede ya. Kita kadang-kadang trading cepat juga scalping, tapi jarang banget. Kita kenapa tadi nggak beli ini? Kita mengantisipasi daripada nanti beli ini terus malah dibanting gitu. Jadi misalkan ada yang beli cuan, wah yang trade kok nggak masuk sih? Ya kita memperhatikan time frame yang lebih besar. Kenapa time frame yang lebih besar? Bukan time frame yang segini aja, yang short term banget, time frame-nya intraday banget. Karena member, kita melihat behavior member itu kalau tradingnya cepet banyak yang ketinggalan. Ya, telat beli, telat jual, terus malah nanti jadinya ngoceh-ngoceh gitu. Maka dari itu kita ambil time frame yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Saya pribadi juga ambil time frame yang lebih besar. Sentimen positifnya buat Archie aja kah? Kalau UNTR-nya gimana? UNTR juga ada sentimen positif pastinya. Mana. Tapi nggak terlalu kelihatan karena perusahaan ini secara market cap dan likuiditas juga udah cukup besar. Mior menarik. Ini ada di M-Trade juga dan tadi ada di Remind. Jadi dikit banget rekomendasi kita, termasuk salah satunya Mior, dan memang ini udah ada di M-Trade, ya tinggal ngehold aja gitu. Dikit ya, tadi aku nggak ngomong saham yang menarik ya baru ini. Aku penasaran, kalian punya time frame trading berapa lama sih? Ini yang CKL sama juga wait and see juga, dia bisa turun sampai ke 945. Intinya ini banyak yang turun, tapi aku heran kalian semua 1.700-an orang masih bertahan di sini. Kalian nungguin apa sih, gengs? Gerah. Pilek ya? Enggak, gerah. Kalian nungguin apa? Aku mau nanya kalian time frame tradingnya berapa lama? Kalian trading biasa berapa lama? Saratoga jangan dulu, wait and see dulu. Trading kalian berapa lama time frame-nya? Saratoga, wait and see, MBMA ini kapan hari M-Trade ada profit taking di atas pas turun pertama. Ini mulai ada tanda reversal lagi, jadi kita wait and see. Nungguin ilmu baru. Belajar di workshop Super Trader aja. Itu ilmu yang aku pakai dari 2007 dan terus aku kembangkan karena kondisi market terus berubah. Jadi workshop Super Trader tuh 6 dan 7 Januari 2024. URL-nya udah kita perbarui. Langsung aja ke supertrader.id, supertrader.id.
ya. Jadi H-1 last day untuk early bird 3, intinya tuh harganya naik hari Rabu. Setiap hari Rabu investasinya naik. Makanya kalau kamu udah ada kepastian jadwal, langsung aja daftar. Oke ya. Di mana workshop tuh? Iya, di Jakarta. Nunggu bocorannya cuman satu itu tadi yang menarik, dan yang lainnya lebih cenderung ke wait and see, turun, hati-hati gitu aja. Ya udah gitu aja, thank you buat semuanya. Besok morning briefing jam 8.15 pagi untuk member ya. See you, salam profit. Bandung kapan? Nggak keliling Indonesia gitu, aku keliling Indonesia buat jalan-jalan aja. Workshop selalu di Jakarta. Saya lokasi Solo tapi terbang ke Jakarta, timnya juga ke Jakarta. Oke, good night, thank you. Lagi nunggu hamster. Hamsternya kok nggak ada ya? Udah dimakan anjingku kali. Iya loh. Dadah.